Ngobrol NBA episode 151. Cuplikan yang tadi teman-teman lihat adalah keseruan ketika gue nobar kemarin hari apa tuh? Hari Sabtu berarti ya. Hari Sabtu tanggal 15 di Startup Room, rame banget. Itu nobar yang paling rame kayaknya di selama playoff tahun ini. Kemarin tuh emang gongnya di Sabtu kemarin karena itu satu-satunya game yang ada di weekend. Jadi kalau besok ada game 5, game 6, game 7 itu nggak ada yang di weekend itu jatuhnya. Jadi memang chance-nya nobar kemarin kalau mau rame ya kemarin itu di game 4. Seru banget, rame banget. Dan walaupun terjadi pembantaian di game keempat, skor akhirnya 84-122. Dan udah quarter 3 sisa 6 menit sampai dengan selesai itu udah turunin pemain cadangan semua. Dimana di momen itu Tim Hardaway Jr. seakan menjadi Finals MVP. Dia seakan memperkecil chance-nya untuk main di Cina kayaknya. Udah tetap stay di NBA kalau bisa main kayak gitu. 9 menit main cuma 9 menit, kalau nggak salah 9 menit ya, 9 menit 15 poin, nembak 3 poinnya bener-bener udah kayak Steph Curry man. Tim Hardaway Jr. coba kalau kayak dia main kayak gitu dari game 1 kemarin ya, bener-bener bisa ngisi menit-menit yang dikasih ke dia dengan nembak seakurat itu. Wah gila man. Mungkin lain cerita nggak 3-1 kali sekarang ya. Tapi ya walaupun terjadi pembantaian dan gamenya ya bisa dibilang berat sebelah kemarin, tapi suasana nobar apapun gamenya, mau blowout kayak atau apa, tapi kalau nobar bareng teman-teman pasti ada aja yang diketawain, yang dibikin seru, yang diobrolin dan lain-lain. So thank you banget buat NBA Indonesia, buat Video Sports yang kemarin mengadakan event nobar yang seru itu. Hadiahnya juga banyak banget setiap time out. Teman-teman bayangin ya, setiap time out, bukan setiap ganti quarter loh ya, setiap time out itu ada pertanyaan kuis dan hadiahnya itu satu jersey NBA original. Itu keluar dalam setiap time out tuh mungkin 2 jersey. Jadi bayangin aja ada berapa time out dan ada berapa belas jersey NBA yang keluar. Jersinya LeBron, jersinya Giannis, jersinya Luka maybe. Gue gak terlalu perhatiin tapi wah gokil main kemarin tuh. Teman-teman yang datang ke sana yang menang hadiahnya kemarin udah jackpot banget ya pokoknya deh. Pertanyaannya sih emang rada-rada susah sebenarnya. Hostnya kemarin Mutia sama Ralfi, keren. So episode 151 ini mungkin tujuannya buat prediksi besok ke game 5. Tapi gue coba bahas sedikit. Mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Gue lebih mau membahas dari sisinya Dallas Mavericks dan mungkin adjustment apa yang dilakukan sama Jason Kidd, mini adjustment sebenarnya yang dilakukan sama Jason Kidd di game keempat kemarin. Tapi di luar dari adjustment itu sebenarnya gue lihat dari start, dari sejak tip off, gue melihat bahwa energinya pemain Mavs di game kemarin itu mainnya bukan kayak sekedar mereka menghindari sweep ya, tapi mereka PD-nya itu kelihatan kayak kita bisa ngalahin Celtics in 7 ini. Itu mainnya sepede itu dan se-energize itu gitu mainnya dari semua pemain ya. Kita ngomongin gak cuma Luka yang kemarin bener-bener mau ngapa-ngapain aja dia bisa cetak poin gitu. Gak cuma Luka, gak cuma Kyrie, tapi pemain-pemain kayak Derek Lively bro, Derek Lively gila sih. Dia menang offensive rebound gila banyak banget. Dia 50-50 ballnya, dia benar-benar fight for every loose ball. Gokil sih kemarin. Derek Lively itu salah satu yang menurut gue kemarin impactnya gede banget di game keempat kemarin. Mini adjustmentnya menurut gue kemarin ada satu possession di mana Dallas ketika lagi nyerang itu gue lupa di quarter berapa, tapi mereka Jason Kidd naruh Derek Jones Jr. di dunker spot dan naruh Derek Lively di corner. Itu akhirnya Derek Lively memasukkan corner 3. Match against Irving. Xavier Tillman in the game. Lively a corner 3. It's good. Eric Lively from downtown. Gue nggak tahu ya rekor 3 poinnya Derek Lively apakah itu yang pertama kali masuk di musim ini atau enggak. Gue nggak tahu, gue belum cek. Tapi begitu 3 point Derek Lively itu masuk dari corner, gue langsung bilang bahwa wah kalau Derek Lively 3 point gini sih udah kelar kayaknya. Celtics nih udah nggak bisa ngapa-ngapain kayaknya. Semua memang beda dari sejak awal quarter 1, quarter 2 kita lihat bahwa energinya, momentumnya selalu ada di Mavs. Mereka main dengan pace yang cepat, temponya cepat. Luka mau cepat mau pelan juga ayu dan nggak
nggak ada satupun pemain Celtics yang bisa gue bilang secara gamblang siap buat tempur di game ke-4 kemarin. Teman-teman mau bilang di apapun tentang hal-hal di belakang layar, mau ini udah game titipan kayak Celtics emang sengaja kalah kayak atau Adam Silver memang udah bilang ke Celtics udah lu menang nanti di game 5 aja biar panjangan dikit bla bla bla. I don't care. Saya tidak peduli dan saya tidak mau tahu. Pokoknya kemarin yang gue lihat adalah Mavs mainnya bagus banget. Sebenarnya sudah ada momentum dan sedikit sign kecil sejak game ketiga bahwa Mavs kan secara poin tuh selalu naik ya. Di game pertama poinnya cuma 89, di game kedua kalau nggak salah 97 atau 98, game ketiga 99 poin, dan di game kemarin mereka 122 kalau nggak salah, 122 poin. Jadi itu naiknya tinggi sekali. Jadi keren sih Mavs di game kemarin. Menurut gue banyak sekali hal-hal baik yang gue lihat, nggak cuma dari Luka dan Kyrie, karena Luka dan Kyrie kalau di combine berdua tuh 3 poinnya sebenarnya nggak bagus. 1 dari 14 itu Luka sama Kyrie tuh 1 dari 14. Tapi ya kalau playersnya semua 3 poinnya bagus kayak PJ Washington, Derek Jones Jr., even sampai Derek Lively, Tim Hardaway Jr. yang tadi gue bahas, dia 5 kali 3 point walaupun itu udah menit-menit yang udah turuninnya udah second line up-nya masing-masing tim ya. Tapi ya kelihatan kemarin Mavs benar-benar menguasai jalannya pertandingan dari sejak awal sampai dengan selesai. Itu Celtics gak dikasih momentum sama sekali. Hasilnya bagus banget. Mereka secara jumlah possession juga lebih banyak daripada Boston Celtics. Salah satu kuncinya sebenarnya Mavs harus punya lebih banyak possession. Makanya offensive rebound-nya kemarin mungkin rate-nya tinggi sekali buat Mavs ya, karena mereka possession-nya jelas lebih banyak gitu. Turnoversnya juga coba gue cek ya. Turnoversnya kayaknya kecil sekali ya turnoversnya. Turnoversnya itu yang pasti reboundnya diacak-acak lah. Reboundnya Mavs 52 rebound, Celtics cuma 31. Gue coba mau cek turnoversnya Kyrie sama Luka ya, mungkin nggak ada kayaknya. Oke. Oh ada. Kyrie turnoversnya 1, Luka Doncic turnoversnya 1. Jadi dari dua pemain itu yang punya usage rate begitu tinggi, turnoversnya masing-masing hanya 1 turnover. Jadi mereka benar-benar smart with the ball, take care setiap possession, nggak membuat turnovers yang nggak penting. Luka benar-benar fokus, nggak banyak komplain, nggak banyak ke distract dengan hal-hal yang dia nggak bisa kontrol, nggak banyak komplain ke wasit. Dia tetap fokus, dia tetap locked in lah, dia benar-benar locked in. Luka butuh kayak gitu, jangan kebanyakan komplain. Itu jadi ngerusak ritmenya dia dan ritme teman-temannya sebenarnya. Defense-nya gokil. Defense-nya aktif banget bro. Defense-nya Mavs kemarin sih gila, diajak di swing bolanya sama Celtics, dikejar semuanya, dikejar, di swing sini ditutup lagi, di kesini ditutup lagi. Benar-benar rotasinya semua benar-benar on point, nggak ada yang telat sedikit pun. Kecuali Gafford ada di momen-momen awal dia telat rotate, 2 menit kemudian kalau nggak salah 2 menit kemudian langsung di-sub sama Jason Kidd. Jason Kidd udah nggak bisa menerima kalau pemainnya ada yang telat rotasi, langsung di-sub, dan akhirnya Gafford di game ini cuma main 9 menit karena benar-benar outplayed sama Derek Lively sih. Derek Lively 11 points, 12 rebound, dan dia dapat 22 menit, sementara Gafford hanya dapat 9 menit. Itu salah satu adjustment yang dilakukan sama Jason Kidd sih kemarin. Dante Exum gue bilang di episode ketika membahas tentang game kedua, 3 sebelum game keempat. Setelah game ketiga gue bahas bahwa kenapa Mavs tidak mengambil opsi untuk lebih banyak memainkan Dante Exum, karena menurut gue dia lebih bisa berkontribusi daripada Tim Hardaway Jr. ya. Ini nggak ngomongin di garbage time lah, kemarin kan Tim Hardaway Jr. nyalanya kan di menit-menit yang udah garbage time. Ketika Mavs membutuhkan defense, ada Lively, ada Josh Green, ada Dante Exum sebenarnya. Kalau di game sebelumnya mungkin lebih pengen nyerang, lebih pengen fokus di offense, makanya masukinnya Tim Hardaway Jr. Kemarin sih full defense, udah defense-nya benar-benar gila tuh. Josh Green, Kleber, Lively, sama Dante Exum tuh berempat tuh. Jadi kita lihatlah di game kelima bakal seperti apa. Apakah
selesai atau lanjut ke game 6. Kalau lanjut sampai game 6 bro, kalau lanjut sampai game 6 sih gue gak feeling lagi sama Celtics man. Bisa sampai game 7, dari game 7 bisa menang lah Mavs nih. Jadi besok ini menurut gue sekarang momentumnya ada di Mavs dan pressure-nya ada di Celtics gitu. Yang lebih pressure sebenarnya Celtics. Satu hal yang gue melihat Celtics sangat membutuhkan sekali Kristaps Porzingis adalah kemarin paint areanya benar-benar diacak-acak sih sama Luka sama Kyrie. Mereka mau ngapa-ngapain di paint, attack paintnya enak banget dan akurasinya tinggi banget. Ketika mereka attack ke paint itu akurasinya tinggi sekali, sekitar 75% kalau nggak salah tuh berdua tuh Kyrie sama Luka. Jadi memang butuh Kristaps Porzingis sih buat interior defense dan buat rim protectionnya Boston Celtics. Gue nggak tahu statusnya di game ke-5 besok. Porzingis apakah bisa main atau enggak. Kayaknya udah latihan sih aman-aman aja sebenarnya. Gue nggak tahu sih, harusnya sih bisa main ya, harusnya. Kalau bisa main pastinya akan memberikan banyak sekali perbedaan buat Boston Celtics besok di game ke-5. Close out game, main di kandang, ada Kristaps Porzingis. Menurut gue itu akan sangat membuat level, ngangkat moral dari pemain-pemain Celtics yang lain kalau ada Kristaps Porzingis. We'll see besok akan seperti apa. Again, gue cuma bilang kalau besok Celtics kalah lagi, karena pressure-nya ada di mereka nih ya. Pressure untuk menutup series itu emang pressure-nya tinggi juga sebenarnya. Bukan berarti bisa nyaman dan enak, bisa napas. Enggak, justru pressure-nya juga tinggi juga. Justru yang nothing tulus menurut gue sekarang ada di Mavs gitu. Mavs momentumnya ada di mereka. Tapi memang banyak sekali hal-hal yang menunjukkan ini kalau ngambil dari sampel game 1 dan game kedua. Hal-hal yang mesti diwaspadai sama Mavs adalah yang pertama, Kyrie bisa atau enggak main di TD Garden seperti dia main di game ketiga dan game keempat di kandangnya Mavs gitu. Itu bisa atau enggak? Karena di game 1 dan game kedua Kyrie itu catatan average-nya hanya 14 points per game. Apakah besok dia bisa di game 5 bermain lebih baik di TD Garden karena dia sangat-sangat dibutuhkan. Kalau Kyrie bisa bermain lebih bagus dibanding dengan game 1 dan game kedua, I think Mavs has a chance. Oke, itu soal Kyrie. Yang kedua adalah 3 point dari pemain yang diharapkan untuk bisa menyumbang angka dari 3 point. Let's say PJ Washington dan Derrick Jones Jr. dan lain-lain. Itu menurut gue akurasinya turun drastis ketika mereka nembak di TD Garden di kandang Celtics gitu, on the road. Berbeda sekali seperti mereka main di home. Itu patut saksikan juga besok seperti apa game 5 penampilan dari 3-pointernya Mavs. Itu aja sih sebenarnya. Luka is gonna be Luka. Asal dia locked in, dia fokus, dia nggak banyak komplain, just let the game come to him. Gue rasa Luka nggak akan aneh-aneh lah. Celtics, gue jujur aja nggak tahu. Again, semua hal-hal baik tentang Mavs sudah gue bahas tadi semuanya. Banyak sekali hal-hal baik yang terjadi di game keempat kemarin dari sisinya Mavs. Tapi gue cuma mau bilang, gue nggak tahu Celtics itu kemarin emang beneran dibantai karena Mavs bener-bener outplayed semuanya, dari mulai defense, dari mulai rebound, offensive rebound, dan lain-lain. Apakah memang seperti itu atau memang Celtics nggak serius? Gue gak mau bilang seperti itu sebenarnya, tapi ya serahlah, kita mau berasumsi seperti apa. Kuncinya besok ada di game kelima, karena game kelima ini menjadi sangat-sangat penting buat kedua tim. Kalau Celtics menang, juara. Kalau Mavs menang, bisa sampai game 7. Adam Silver sih kayaknya maunya sampai game 7 pastinya ya. Tapi buat fans-fansnya Celtics, gue yakin mereka juga gak tenang malam ini. Mereka akan was-was juga menunggu game kelima besok. Jadi good luck buat kedua tim, buat Mavs, buat Celtics. Untuk prediksi game kelima besok, gue berasumsi Porzingis main. Gue nggak tahu, mudah-mudahan sih dia main. Anggaplah dia main. Jadi prediksi gue ini berdasarkan asumsi kalau Porzingis siap dan dia bisa main. Gue akan memilih Celtics di game kelima besok untuk bisa menyudahi perlawanan Mavs dan menjadi juara. Di game kelima besok, gentleman sweep 4-1. Gue akan prediksi Celtics.
Kalau ternyata lanjut, saya juga tidak apa-apa. Beneran saya tidak apa-apa. Lanjut sampai game 6, game 7, ayo. Aduh, tapi game ke-6 itu hari apa ya? Game ke-6 itu hari Jumat ya? Kamis. Bisa nonton. Jumat gue ke Hong Kong. Kalau udah Jumat gue udah gak bisa nonton. Bisa nonton sih dari handphone. Oke, segitu aja episode 151. We'll see. Besok, aduh gila, gue yang gak ngefans dua-duanya ya. Gue kan netral. Gue aja deg-degan loh. Asli gue bener-bener kayak emas anxious gini, menunggu besok kayak bakal kayak apa ya. Apakah Mavs bisa bikin jadi 3-2 atau enggak, atau Celtics bisa juara gitu. Gue ya nggak segitunya membela salah satu tim tuh. Gue aja panik loh, apalagi jadi fansnya Celtics sama Mavs ya, pasti double triple paniknya. Gue doain besok nggak ada yang aneh-aneh dan gamenya bisa berjalan dengan mulus, dengan ketat sampai dengan akhir. So siap apapun hasilnya, good luck buat Mavs, good luck buat Celtics. Besok apapun hasilnya kita akan bikin Ngobrol NBA untuk membahas game kelima besok, apapun hasilnya. Oke guys, thank you guys for watching episode 151. Kita ketemu di Ngobrol NBA episode selanjutnya, episode 152. I'm out.